Nah, ini adalah kelanjutan dari materi kita. Kalau kemarin kita udah belajar tentang konsep dari e-bisnis, kan sekarang kita lanjut tentang infrastruktur e-bisnisnya. Infrastruktur e-bisnis itu seperti pengertian dari infrastruktur sendiri itu adalah struktur fisik. Struktur fisik dari sebuah perusahaan biasanya. Nah, kalau di dalam e-bisnis itu dikatakan bahwa infrastruktur merupakan struktur fisik dasar organisasi yang diperlukan untuk operasi. Jadi untuk berjalannya suatu masyarakat ataupun suatu perusahaan yang diperlukan untuk sebuah ekonomi atau suatu ekonomi itu bisa berfungsi. Nah, si infrastruktur CRM bisnis sendiri itu terdiri dari arsitektur hardware, software, konten, data, dan beberapa layanan e-bisnis yang dia itu mengacu kepada si karyawan, pelanggan, dan mitra. Seperti kemarin kan kita udah belajar dalam konsep e-bisnis itu kita kenal who, where, why, what. Nah, di sini hal itu saling melengkapi untuk apa? Untuk terjadinya infrastruktur e-bisnis. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya sisi infrastruktur ini pengertiannya seperti apa? Infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi kualitas pelayanan secara langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan responsibilitas, serta untuk mengelola infrastruktur yang berada dalam perusahaan dan dikelola secara eksternal oleh pihak ketiga, seperti aplikasi, server data, dan jaringan. Pembagian dalam infrastruktur bisnis dibagi menjadi beberapa elemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses tolak ukur manajer untuk mencapai tujuan. Infrastruktur e-bisnis dibagi menjadi 5 bagian. Common Business Service Infrastructure, Messaging Information and Distribution Infrastructure, Multimedia Content and Network Infrastructure, Network Infrastructure, Interfacing Infrastructure. Meliputi security, electronic payments, dan hardware. Meliputi ADE, email,
dan hypertext. Meliputi HTML, Java, dan XML. Meliputi Telekom, WAN, LAN, cell phones, meliputi database, web service, dan ERP. Setelah ini ada bagian support service yang meliputi people, public policy, bagian-bagian dari people meliputi buyer sellers, dan orang-orang sistem informasi. Bagian-bagian dari public policy meliputi teks, regulasi, isu. Bagian ini meliputi promotion, target pasar,
dan web konten. Bagian ini meliputi logistik, development, dan payment. Bagian ini meliputi joint venture, dan e-marketplace. Dari pemaparan mengenai pilar framework e-commerce, maka tujuan dari framework ini adalah sebagai landasan dalam perancangan sistem dan proses yang ada di e-commerce. Proses dan bagian itu adalah e-government, e-procurement, online banking, e-learning, social network, dan customer service. Contoh aplikasi e-bisnis Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu toko online yang ada di Indonesia dengan mengusung model bisnis marketplace.